Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku yang super hebat pada pembelajaran daring ya tiap hari. Tapi sebelumnya silahkan kalian berdoa dulu supaya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi. Sekarang sudah ke subtema 2, pembelajaran 2 ya. Itu masih tentang perubahan dan perkembangan manusia ya, yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya kalian duduknya yang rapih ya, kemudian yang belum sarapan dulu supaya dalam mengikuti pembelajaran ini bisa lebih serius dan juga lebih paham. Dan silahkan Bapak Ibu orang tuanya juga bisa mendampingi anak-anaknya ya. Masih tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Manusia itu selain bertambah tinggi, bertambah berat pada badannya itu ya, setiap orang itu berbeda mempunyai kekuatannya. Karena dipengaruhi oleh faktor-faktor misalnya perbedaan pertumbuhan tulang, perbedaan pertumbuhan otot ya. Semua perbedaan itu adalah anugerah yang kita wajib syukuri ya. Apapun yang ada perbedaan pada tubuh kita, pada tubuh tiap orang, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah meledeknya, jangan pernah kita menghinanya. Ya, sesama manusia kita, sesama makhluk Allah harus saling menyayangi. Itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam dunia dan seisinya termasuk kita sebagai manusia. Menghargai perbedaan ya, misalnya dalam perubahan tinggi berat badan ya pada manusia itu juga berbeda. Tetapi perbedaan itu misalnya ada yang gemuk, jangan diolok-olokkan ya. Karena di kelas kita ada yang tubuhnya besar, gemuk, wah sio gendut, nah jangan ya, jangan seperti itu. Atau yang ada yang kurus kering, wah siap begang, jangan ya, jangan seperti itu tidak boleh ya. Kita harus saling menghormatinya ya. Sebab kenapa? Kekuatan manusia itu berbeda-beda, perubahan tinggi berat badan juga berbeda ya. Itu salah satu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di sekitarnya ya. Contohnya pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Misalnya kalau kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi atau di atas lemari ya, maka sikap kamu itu akan bagaimana? Misalnya ada orang yang lebih pendek dari kamu, kemudian mau mengambil bola di atas lemari, susah banget ya. Sikap kamu itu harus bagaimana ya? Tentunya ya, ini bisa dilihat di gambar ini, kamu harus bisa menolongnya. Menolong orang itu merupakan perbuatan atau sikap yang baik yang nantinya tetap nanti dihitung membuat senang orang lain, membuat bahagia orang lain, itu akan diberi pahala oleh Allah, diperhitungkan ya. Karena setiap manusia itu dalam agama Islam itu amal perbuatannya dicatat ya, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila melihat temanmu, misalnya kalau habis dari pasar yang belanja atau habis pulang dari sawah, melihat temanmu sangat kesulitan sekali membawa barang ya, apakah kita akan berpangku tangan saja dengan melihatnya atau dengan mengolok-oloknya? Tuh lihat situ itu bawa barang susah banget, biarin jangan ditolongin ya. Jangan seperti itu ya. Kita sebagai manusia yang punya rasa kemanusiaan maka harus saling tolong ya. Ada orang yang kesusahan seperti ini terlalu banyak membawa tas, maka bantulah kalau kita memang bisa membantunya, jangan malah mengolok-olokannya ya. Kemudian ketika kamu belajar menari ya, atau belajar senam menari ya di lapangan atau di ruangan, kemudian ada teman kamu yang merasa kesulitan sekali dengan gerakan-gerakannya. Nah, maka kamu yang sudah lancar ya harus mempunyai sikap menolong atau membantunya ya,
supaya teman kamu itu menjadi bisa dalam mengikuti gerakannya, dan setelah bisa dia akan merasa bahagia ya. Nah, orang yang dibuat merasa bahagia oleh kita tersebut ya, itu sudah merupakan perbuatan baik di hadapan Allah, nanti akan diperhitungkan ya, dan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sikap saling menghormati antara sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Ini salah tulisannya ya, harusnya Pancasila gitu ya. Jadi ketika kita saling menghormati sesama teman, sesama manusia ya, kemudian saling menolong, itu termasuk pengamalan Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya ini ada rantainya. Lambang dari kemanusiaan yang ada pada Pancasila itu adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi orang Indonesia mah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saling menolong, saling membantu ya sesama manusia, saling menghormati, menyayangi ya, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik, tidak saling ejek, yang akhirnya menjadi ricuh karena ini mengejek, itu nggak mau yang diejek, akhirnya ribut ya. Itu tidak diharapkan seperti itu. Nah, itu pembelajaran kali ini, dan untuk pembelajaran hari ini tidak ada tugas ya, tidak ada tugas, hanya mengikuti saja, kemudian pelajari, pahami di pembelajaran 2, subtema 2 ya. Dan tugasnya tidak ada ya, hanya penyampaian materi saja. Itu saja, terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan, selalu pakai masker, sering cuci tangan dan jaga jarak. Sampai jumpa dan tetap semangat, selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.